Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad yang Pratama dari kelas 12+2, ingin memenuhi tugas ujian praktek sejarah peminatan, membuat PowerPoint tentang periodisasi dan kronologi kepresidenan dari awal sampai akhir. Menurut bahasa Latin, Constitution atau constitution artinya dasar susunan badan. Sedangkan menurut bahasa Prancis, constituer artinya membentuk. Jadi konstitusi hukum tertulis dan tidak tertulis yang dijadikan dasar pembentukan dan penyusunan negara. Artinya, di dalam konstitusi terdapat seluruh aturan negara yang menetapkan tata kehidupan. Mulai dari hubungan antara sesama lembaga negara, hubungan antara lembaga negara dengan rakyatnya, sistem pemerintahan, hubungan antara semua warga negara, dan segala aspek kehidupan di dalamnya. Pemerintahan masa revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pemerintahan parlementer 1949 sampai 1959. Pemerintahan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pemerintahan Orde Baru 1965 sampai 1998. Pemerintahan Orde Reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Sistem pemerintahan Indonesia masa Orde Lama. Sistem pemerintahan Indonesia masa Orde Lama yaitu periode pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Untuk pengertian masa berlangsung, kelebihan dan kekurangan, mari kita ulas lebih lanjut sistem pemerintahan pada periode ini. Pengertian Orde Lama. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa periode pemerintahan, diantaranya Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Orde Lama adalah sebutan bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Pada periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan Orde Lama, masa pemerintahan pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pada tahun 1945 sampai 1950 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, di mana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif. Masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Terdapat ciri-ciri sistem pemerintah sebagai berikut. 1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. 2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. 3. Presiden berhak membubarkan DPR. 4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. 5. Pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Dewan Konstitusi diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar yang baru sesuai amanat Undang-Undang tahun 1950. Tahun 1959 sampai 1968, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstitusi pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi Indonesia. Periode Orde Baru 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Rakyat percaya terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal, yaitu
Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa dari keterpurukan. Soekarno berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menjadi musuh Indonesia pada masa ini. Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Alasan demokrasi pada masa Orde Baru dianggap gagal karena 1. Banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Banyaknya kecurangan dalam pemilihan umum. 3. Tidak adanya kebebasan berpendapat dan berpolitik. 4. Banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. B.J. Habibie. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia berlatar belakang teknokrat. Dengan menjabat selama 2 tahun dan 7 hari sebagai wakil presiden dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia menjadi masa jabatan terpendek. Berikut adalah kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Memisahkan Jaksa Agung Bank Indonesia dari jajaran kabinet untuk independensi kedua lembaga tersebut. Kemudian rencana memisahkan jabatan Menhankam dengan Panglima ABRI. Pangan haruslah berdiri sendiri dan digilir kepada semua angkatan. Posisi Menteri Pertahanan bisa dijabat sipil. Gus Dur, 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Dilansir dari Sejarah Indonesia Modern 2005, karya MC Rizlev, pemerintahan Gus Dur mengalami banyak kemajuan yang berarti di Indonesia. Di antara adalah Gus Dur mendukung pluralisme dan toleransi. Hal tersebut dilihat dari umat Tionghoa konstitusi yang boleh merayakan Tahun Baru Imlek, memberikan nama Irian Jaya menjadi Papua. Membatalkan ketetapan MPRS pada tahun 1966 yang menyatakan tentang pelarangan. Jatuhnya pemerintahan Gus Dur. Dalam buku Sistem Politik Era Reformasi 2007 karya Budi Winarto, puncak dari jatuhnya pemerintahan Gus Dur adalah adanya dugaan dirinya mengetahui pencairan dan penggunaan dana Panatera Bulog atau dikenal dengan kasus Bulog Gate. Proses politik yang berlangsung di DPR tersebut kemudian mencuat hingga ke sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001, di mana Gus Dur dicopot dari jabatan sebagai presiden tanpa melalui mekanisme hukum atau proses pengadilan. Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai presiden pada tahun 2001 yang menggantikan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang menjabat mulai tahun 1999. Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Dalam bidang politik, pemerintah Megawati masih tidak lepas dari praktik KKN. Stabilitas nasional masih goyang sehingga ia menjual beberapa aset negara kepada asing untuk melakukan stabilitas nasional. Turunnya garis kemiskinan. Dalam buku Megawati Presiden Political Policy in 2001 sampai 2004 karya Indah Rizky Aruma Nurjana dan kawan-kawan, di bidang ekonomi Megawati lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Tujuannya adalah agar menyelamatkan perekonomian Republik Indonesia dari inflasi yang semakin memuncak. Hasil perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan naik hingga mencapai 5%. Keamanan negara. Presiden Megawati juga berfokus pada kebijakan melawan teroris yang menggalang kerjasama internasional khususnya negara-negara Asia Tenggara untuk memerangi terorisme. Hasilnya pada masa pemerintahan ia berhasil menciptakan Perpu tentang anti terorisme yang disahkan menjadi Undang-Undang Anti Terorisme.
Susilo Bambang Yudhoyono. Kemajuan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak sampai di situ saja. Berbagai kemajuan dilakukan, di antaranya adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, pendidikan wajib 12 tahun, pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas. Jokowi. Ir Haji Joko Widodo atau Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961. Umur 59 tahun, adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM. Jokowi dikritik karena melakukan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran. Namun hal ini dibantah oleh Yusuf Kala dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut. Ya, dari PowerPoint ini saya akan mengambil contoh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, konstitusi yang dipakai pada periode Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, dalam Kongres Kebangsaan yang diadakan oleh Forum Pemret 2, hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan dirinya yakin rakyat Indonesia tidak menginginkan dihapuskannya konstitusi yang saat ini berlaku dan diganti dengan yang baru. Undang-Undang Dasar tidak kita buang, dan kemudian tidak ada dekret tersebut. Dua hal itu, kata SBY, pula pernah disampaikan sebagai kalangan kepadanya pada masa pemerintahannya. Menurut SBY lagi, pernah salah seorang tokoh mahasiswa yang kini juga dikenal sebagai figur di tingkat nasional mendatanginya bersama teman-temannya. Tokoh mahasiswa tersebut menurut SBY memintanya menggantikan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi. Alasannya konstitusi tambal sulam sudah lagi tak tepat. Selain itu, sebaliknya, dalam suatu forum menurut SBY lagi pernah pula dirinya diminta mengeluarkan dekret agar konstitusi kembali ke Undang-Undang 1945 yang versi awal. Dari dua penggal cerita ini kita bisa menelaah lebih lanjut, tapi ya jelas selama saya memimpin 9 tahun itu, kedua pemerintah ekstrim itu tidak menjadi bagian sejarah kita. Imbuh Presiden. Bentuk negara dan pemerintahan pada periode Susilo Bambang Yudhoyono. 2. Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjadi sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Ia adalah presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilu. Meskipun banyak pencapaian yang dibuat oleh Susilo Bambang Yudhoyono, namun banyak isu kontroversial yang ada di dalam masa pemerintahannya. Beberapa di antaranya adalah kasus Senturi. 2. Kriminalitas KPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 3. Kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. 4. Kasus Sekretariat Gabungan. Ya, sistem pemerintahan yang pernah dipakai 2001. Demokrasi Indonesia selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengalami kemajuan prosedural yang cukup baik. Namun hal itu menjadi tak berarti karena tidak menyentuh hal yang bersifat esensi, yakni dilakukan demi kepentingan rakyat. Menurut Andreas, kemajuan dalam demokrasi prosedural ini bisa dilihat pada proses pemilu yang berlangsung secara reguler, periodik, dan relatif aman, meskipun masih banyak kelemahan dalam penyelenggaraan. Kata Andreas di Jakarta, Kamis. Namun,
Lanjut dia, kemajuan tersebut kemudian terganggu dan menjadi cacat dikarenakan sikap Presiden SBY menjadi partai bentukannya, Partai Demokrat, memberikan ruang untuk kemenangan UU Pilkada yang membuat pemerintahan kepala daerah disahkan kepada DPRD. Meskipun kemudian SBY mengeluarkan Perpu Pilkada langsung, tetapi rakyat sudah terlanjur kecewa dengan inkonsistensi sikap SBY, katanya. Selain itu, kata Andreas, ada hal positif terkait masa pemerintahan SBY, yaitu melanjutkan pemilu nasional langsung secara demokratis yang sudah dianalisis oleh masa pemerintahan Megawati. SBY, kata dia, juga memberikan ruang yang cukup luas bagi kebebasan berpendapat, termasuk pemanfaatan media mainstream maupun media sosial sebagai saluran informasi publik. SBY, kata dia, juga memberi pada masa pemerintahan SBY, urai Andreas, juga lahir UU CIP meskipun atas usulan DPR, tapi pemerintahan mengakomodir pembahasannya. Namun sayangnya sampai saat ini pemerintahan UU ini masih mengalami banyak kendala akibat rendahnya dukungan pemerintahan untuk implementasi melalui penyediaan instruktur pelaksanaan CIP, jelasnya. Isu Jaksa Agung yang terkait pengangkatan Jaksa Agung Endarman Supanji, konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia. Ya, itulah presentasi dari saya yang mengerjakan tugas praktek sejarah peminatan. Kalau ada salah kata atau jawaban, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.